Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Soaib, kelas A akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan rasio keuangan bank. Jadi, di laporan keuangan mempunyai 14 rasio. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan 5 rasio keuangan. Nah, bagaimana kita bisa melihat rasio keuangan? Cara mendapatkannya seperti apa? Jadi, di sini saya akan menjelaskan step by step untuk mendapatkan laporan tersebut. Pertama, semua sumber kita ambil dari IDX. Kita buka di idx.co.id. Kemudian, kita pilih di perusahaan tercatat. Dan kita pilih di keterbukaan informasi. Lalu kita masukkan kode perusahaan. Di sini saya memilih nama perusahaan PT Bank Negara Indonesia. Kata kuncinya iklan keuangan. Nah, muncullah seperti ini. Saya di sini membuka penyampaian bukti iklan informasi laporan keuangan tahunan. Saya pilih yang bagian 3. Nah, muncullah laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia. Lalu, nah ini laporan rasio keuangan PT Bank Negara Indonesia. Nah, kita masuk dalam pertama itu rasio keuangan KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum capital adequacy ratio atau CAR. Nah, KPMM ini dibandingkan modal inti dengan aset tertimbang menurut risiko. Nah, aset tertimbang menurut risiko adalah perhitungan aset berdasarkan profit risikonya. Aset yang tidak berisiko tidak diperhitungkan, dan aset berisiko semakin diperhitungkan. Notes-nya 14% itu dianggap sehat dan aman, sedangkan 8-14% itu warning atau perhatian. Nah, 8% itu tidak sehat. Semakin berisiko bank, minimum CAR semakin tinggi. Nah, selanjutnya rasio keuangan NIM atau Net Interest Margin. NIM ini dibandingkan pendapatan bunga bersih dengan aset produktif. Jadi, pendapatan bunga bersih disama dengan pendapatan bunga dikurang beban bunga. Bukan selisih rata-rata bunga pinjaman dikurang bunga tabungan. Nah, ini selanjutnya ROA dan ROE. Yang mana ROA dan ROE ini return on asset dan return on equity atau laba sebelum pajak. Jadi rumusnya ROA sama dengan dibandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset, dan ROE sama dengan laba sebelum pajak dibanding rata-rata total ekuitas. Jadi kalau ROA aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, sedangkan ROE ekuitas sama dengan aset ditambah liabilitas. Selanjutnya rasio keuangan LR atau leverage ratio, rasio pengungkit. Nah, LR ini dibandingkan modal inti dibanding dengan total exposure, yang mana versi gampang sama dengan total aset beberapa penyesuaian. Jadi
notesnya itu minimum 3%. Jadi syarat dari OEJK semakin besar, semakin sehat. Kalau dia 3% itu dianggap tidak sehat. Jadi itulah penjelasan mengenai 5 rasio keuangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.